Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jumforex. Pada perjumpaan ini kita langsung saja melanjutkan pembahasan kita tentang order tipe ya. Jadi coding sakti yang sudah saya share pada video sebelumnya, dan ini adalah part lanjutannya. Pada bagian ini mungkin juga akan menjawab terkait dengan materi tentang order tipe ini. Ada pertanyaan, ada dua pertanyaan yang dari Mas Jimmy Sabot dan Mas Budi Antoko ya, tapi pada intinya pertanyaannya sama. Dan order tipe ini sebagai filter ya, karena nanti akan memfilter supaya order ini tidak terjadi order per tick ya, sehingga ordernya itu sesuai filter. Jadi pada pembahasan ini maka akan menjawab pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan ya. Oke, pada part yang lalu ini adalah filter yang sudah kita buatkan, dan disitu ada dua bagian. Yang di atas itu adalah bagian yang tidak saya aktifkan ya, nah itu. Kemudian ada bagian yang di bawah itu penjumlahan order tipe buy, dan pada part yang sebelumnya itu tertulis total sell adalah 1, yang seharusnya adalah total sell itu sama dengan 0. Jadi pada bagian yang atas itu yang saya bulati itu adalah 0. Dan pada bagian ini ada dua yang bagian. Kalau di atas itu akan berlaku hedging ya. Jadi nanti kita akan bahas dan sekaligus terapannya di dalam penggunaan script ini dan hubungannya dengan signal ya. Di sini sudah kita bahas pada video sebelumnya tentang total sell ya, total buy, total sell. Kalau total buy-nya 0 maka order buy pada bagian yang atas ya. Pada yang bagian bawah total buy dijumlah total sell sama dengan 0. Dan di sini magic number-nya juga belum aktif. Kemarin sudah saya sampaikan pada sebelumnya belum aktif ya. Nah sekarang kita akan aktifkan ya untuk magic number-nya. Untuk itu kita akan tambahkan variabel magic number-nya di situ ya. Jadi setelah ada komen itu tertulis 0, maka kita akan ganti dengan variabel magic ya. Kita ganti di situ. Iya, kemudian kita deklarasikan dulu supaya nanti magicnya bisa digantikan. Sembarang aja ya, kita buat sembarang aja, angkanya bisa diganti-ganti. Jadi itu bagian yang kita tambahkan tentang magic number. Magic number ini adalah sebagai tanda order, membedakan antar order. Ini biasanya untuk memanage sebuah robot atau order di dalam AI ya. Terapannya banyak kegunaannya, nanti mungkin di lain waktu kita akan bahas khususnya. Dan pada ini ada dua bagian. Yang di atasnya berlakulah hedging ya, sudah saya sampaikan tadi. Ada signal buy, signal sell. Kalau di atas ini bahasanya codingnya adalah ketika order buy-nya kosong kan ada signal buy, dia order. Nah kita akan buat signalnya ya. Signalnya ini kita akan tambahkan supaya teman-teman bisa paling tidak punya gambaran. Jadi bagaimana signalnya? Signal menambahkan atau mencangkokkan di dalam script ini ya. Kita buat dulu variabel signal ya. In signal sama dengan 0.
kita akan membuat signal berdasarkan candle ya. Mungkin ini adalah candle itu adalah indikator yang paling simple ya, karena orang mengatakan saya trading tidak menggunakan indikator. Sebenarnya candle itu adalah indikator ya. Nah, kita akan membuat signalnya berdasarkan candle. Kalau sebelumnya adalah candle bullish kita buy, candle bearish kita sell ya. Jadi sederhana ya untuk signalnya. Kalau candle sebelumnya bullish kita buy, kemudian kalau candle sebelumnya kita sell. Jadi kalau dia di gambar candle ini kita bisa lihat ya, maksudnya bullish itu jadi candle ya, di sini kita akan buy karena candle sebelumnya adalah bullish. Nah, kemudian ya di sini karena di situ ada perubahan ya, yang di sini adalah signalnya. Nah, di situ juga ini bagian signalnya, candlenya adalah bearish. Nah, pada candle ini kita akan sell. Nah, ini signal yang untuk memudahkan terapannya di dalam script ini ya, supaya ada signal itu di mana gitu. Jadi ada terkait dengan pertanyaan Mas yang sebelumnya, ordernya per tick. Nah, disinilah fungsinya dan pelajari tentang order tipe ini supaya ordernya tidak per tick tetapi difilter oleh jumlah order tipe ini, jumlah total buy. Di sini ada dua bagian, nanti kita akan bahas dua bagian. Kita tulis dulu signalnya. Nah, kita signal itu bearish ya, kita candle bullish itu adalah open lebih kecil dari close-nya ya, open candlenya ya. Nah, open kita tulis seperti ini, open kemudian tanda satu itu maksudnya candle sebelumnya ya, close. Ini berlaku pada chart yang dipasang ya, banyak di H1 ya, berlaku di H1, membaca candle sebelumnya di H1 dan tergantung chartnya. Jadi kita tulis kalau ini ada signal buy-nya B bullish, berarti signalnya kita tulis sama dengan 1. Nah, ini signal buy-nya, jadi open lebih kecil daripada close-nya dalam candle ya. Nah, kebalikannya sell-nya adalah kalau opennya lebih kecil, opennya lebih besar dan close-nya lebih kecil, otomatis di situ adalah bearish sell ya. Ini signalnya. Jadi signal sama dengan 1 itu adalah buy, signal sama dengan 2 itu sama dengan sell. Jadi ini signalnya kita buat dari berdasarkan candle ya. Nah, open ini, open sebelumnya atau satu candle sebelumnya bisa juga ditulis seperti ini. Itu kan open kemudian tanda kurung tegak ya, kita tulis I open itu sama saja ya. I open kita muncul tanda itu, kemudian simbol ya, urutannya I open, jadi sama dengan simbol yang di atas itu ya. Jadi ini berlaku simbol pair yang kita pasang pada chart itu. Jadi I open, simbol, koma, kemudian time frame, waktunya. Nah, time frame ini bisa dibuat dalam bentuk value ya. Kalau dibuat 0 itu artinya ya berlaku di time frame yang kita pasang. Ini H1 ya, membaca di H1. Kalau ditulis di periode H1, periode H4 atau periode daily, kita tulis itu bisa membaca pada periode yang ditentukan. Jadi kalau kita tulis 0 membaca pada time frame yang dipasang. Nah, kalau kita tulis periode, jadi ini bisa ditentukan candlenya. Nah, kalau periode D1 tulis periode D1 bacanya.
Jadi gambarannya seperti itu ya, kita tulis 0 karena membaca candle pada chart yang dipasang. Kemudian shiftnya kita tulis 1, artinya candle 1 sebelumnya. Kemudian open juga sama ya, open penulisannya kalau di situ saya tulis yang pendek saja ya, tetapi kalau mau ditulis seperti itu karena time frame-nya ditentukan tidak sama pada yang di chart, maka kita akan tuliskan seperti itu. Jadi ini I open sama dengan I open itu open 1 itu sama dengan I open, penulisannya sama ya, I open, nah sama urutannya. Jadi itu membuat signalnya. Nah ini sebagai bagian dari signal tentang candle. Nah kita tulis yang simple yang ini ya supaya pendek gitu. Nah signal sama dengan 1 itu adalah buy, artinya bullish ya. Nah kita ganti di sini signal sama dengan 1 itu artinya ada signal buy, signal sama dengan 2 sama dengan 2 kali itu artinya signal sell. Kita mengacu pada bullish atau bearish yang sudah ditetapkan signalnya, tinggal mengganti di sini. Nah ini sudah jadi dari 2 model yang di atas ini berlakulah hedging ya. Kalau bagian atas itu signalnya adalah signal hedging, total buy-nya 0 tapi ada signal buy, kita buy. Kemudian ada total sell-nya 0 tapi ada signal sell, kita akan sell. Maka bisa berlaku hedging karena di sini hanya membaca order yang terkait atau tipe order yang terkait dengan tipe yang diinginkannya. Jadi ini bisa terjadi ordernya 2 buy dan sell, selisih 1 candle mungkin paling tidak karena tergantung signal. Jadi untuk yang atas ini bisa berlaku hedging. Kemudian yang bawah ini adalah 1 order atau single order ya, karena di situ ada dibuat jumlah order buy dan total sell-nya adalah 0 jumlahnya. Jadi kalau nggak ada order sama sekali, ada signal baru muncul. Kalau sudah ada order berarti dia tidak akan order ya, dia itu. Jadi perbedaan membuat signal ini adalah kuncinya, bahwasanya kita mempelajari tentang order tipe ini adalah bagian yang penting untuk membuat filter dan lain-lain, dan banyak sekali kegunaannya. Nah kita akan coba dari bagian ini, kita akan coba salah satu, kita backtest untuk membuktikan dari 2. Kita coba yang atas dulu ya. Nah, kita compile, pastikan kita mengcompile itu adalah 0 error dan 0 warning ya. Kemudian nanti kita coba dua-duanya ya, yang satunya sebagian yang di atas yang berlaku hedging, kemudian nanti kita juga coba yang bagian yang tidak hedging ya, yang di bawah, script yang di bawah. Ya, compile-nya sudah ya, 00. Kita tinggal backtest ya, kita cari EA order tipe ya namanya. H1, jadi bullish H1, jadi membaca bullish atau bearish di H1 sesuai time frame-nya, karena codingnya tadi sesuai time frame ya, time frame yang mana yang dikendai. Ini yang atas ini bisa berlaku yang hedging ya, tadi yang bagian yang atas. Kita akan lihat. Ya, itu sudah
ada order, oh tadi warnanya kita samakan ya, warnanya blue semuanya, biru semuanya. Jadi yang di atas ya berarti berlaku hedging. Kalau sinyalnya berbeda pasti dia akan melakukan order keduanya ya, tetapi waktunya pasti jelas berbeda karena dia membaca candle ya, candle sebelumnya. Jadi candle sebelumnya itu otomatis bisa berbeda kan dengan candle berikutnya ya. Ini jadi akan berlakunya, jadi ada dua order di sana, buy dan sell, jadi bisa berlaku hedging. Jadi pada bagian program yang di atas tadi ini bisa berlaku hedging. Jadi ini bagian pembuatan program ini kita harus jeli. Jadi dalam bahasa yang kita harus benar-benar, supaya kuncinya adanya di sini ya. Nah, kita akan coba script yang di bagian bawah nih, coding yang bawah. Ini order tunggal ya, kita compile. Jadi yang bawah ini ada order tunggal. Dia tidak akan melakukan hedging karena total buy sell-nya harus 0, baru ada order, ada signal ya. Kalau nggak 0 dia nggak akan melakukan order meskipun ada signal ya, karena order sebelumnya masih ada. Jadi intinya pada bagian ini adalah cara kita membuat filter dengan bahasa pemrograman yang dibuat logika-logika yang terkait dengan pemahaman kita ya. Tapi ini adalah penjelasannya terkait dengan pertanyaan Mas yang ada saya sampaikan sebelumnya. Kalau per tick berarti itu ordernya per tick, itu berarti di situ nggak ada filternya. Ini adalah filter jumlah order dan signal ya. Nah, di sini hanya satu order saja pada bagian ini ya, karena pada bagian ini sudah difilter. Kalau tidak ada order maka dia akan open sesuai signal. Kalau ada order dia akan menyelesaikan order sebelumnya, karena jumlah order buy sell-nya dia akan order ketika jumlahnya 0. Kalau ada order berarti dia nggak akan order meskipun ada signal. Jadi begitu logikanya ya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman memahami pada terapannya. Jadi kita belajar tentang order tipe ini sebenarnya banyak manfaatnya ya. Di situ hanya ada order buy, signalnya bisa bullish bisa bearish, tetap aja dia ordernya menyelesaikan ini. Kalau nanti ini tertutup terkena TP atau SL, maka nah di sini ya, karena terkena di situ terkena TP-nya, maka dia order lagi sesuai candle. Nah begitu seterusnya ya. Jadi mungkin ini gambaran-gambaran tentang terapannya. Pada bagian ini kita mempelajari order tipe buy dan sell dan terapannya. Kita gunakan untuk memfilter, bisa hedging, bisa single point, single order ya. Jadi pada bagian-bagian ini mudah-mudahan gampang dipahami oleh teman-teman yang sedang belajar ya. Mungkin itu saja dari penjelasan bagian ini. Kita akan lanjutkan di part berikutnya tentang buy limit dan sell limit. Pada bagian ini saya anggap cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar tentang order tipe ya. Saya yakin teman-teman banyak waktu luang pada kondisi ini, dan ini akan banyak membantu teman-teman dalam membuat robotnya supaya lebih paham. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part berikutnya. Salam profit.